Assalamualaikum sahabat Sahur Sepuh. Kali ini admin akan membahas suatu hutan yang terkenal akan cerita mistis dan cerita legendanya, yang sering dikait-kaitkan dengan Raja Pajajaran Sunda yakni Prabu Siliwangi. Hutan ini terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan hutan yang admin maksud di sini yaitu hutan Leweng Sanjang. Sebelum admin melanjutkan ceritanya, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komentar positif agar admin tambah semangat membahas seputar cerita misteri dan legenda yang ada di sekitar kita. Leweng Sanjang, sebuah kawasan hutan lindung yang terletak di pesisir selatan Garut, Jawa Barat, tidak hanya dikenal sebagai tempat dengan keindahan alam liar dan ekosistem yang kaya, tetapi juga menyimpan cerita mistis yang melegenda. Bagi masyarakat setempat, Leweng Sanjang lebih dari sekadar hutan. Ia adalah tempat keramat yang syarat dengan mitos dan misteri. Leweng Sanjang dipercaya sebagai tempat yang memiliki hubungan erat dengan legenda Prabu Siliwangi, raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Menurut cerita rakyat, Prabu Siliwangi menghilang di kawasan ini setelah menolak masuk Islam. Konon, ia bertransformasi menjadi seekor harimau putih yang hingga kini dipercaya masih menjaga hutan tersebut. Banyak orang meyakini bahwa kehadiran harimau putih adalah simbol pelindung hutan yang akan muncul jika ada bahaya yang mengancam. Mitos ini membuat kawasan Leweng Sanjang dianggap suci dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Admin di sini telah merangkum 5 cerita legenda mengenai hutan Leweng Sanjang. Di antaranya, 1. Prabu Siliwangi. Pemimpin kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi yang menghilang di Leweng Sanjang telah menjadi cerita fenomenal di Tatar Sunda. Cerita ini sudah menjadi legenda dan dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa Barat. Dikisahkan, Prabu Siliwangi dan juga para pengikutnya berubah wujud menjadi seekor maung atau harimau. Hal itu karena sang raja dikejar-kejar oleh anaknya yang bernama Raden Kian Santang. Raden Kian Santang berusaha untuk membujuk ayahnya untuk memeluk agama Islam. Namun, Prabu Siliwangi dan para pengawalnya kabur ke arah selatan termasuk ke wilayah Garut. Konon di Leweng Sanjang Prabu Siliwangi dan para pengikutnya bermukim untuk menghindari kejaran anaknya Raden Kian Santang. Sebagian masyarakat Sunda meyakini jika Leweng Sanjang menjadi tempat Prabu Siliwangi untuk tapa brata menimba ilmu kesaktian dan kedikdayaan. 2. Tempat moksa atau tilem Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang lari dari kejaran anaknya Raden Kian Santang karena berusaha untuk mengislamkannya, akhirnya masuk ke dalam Leweng Sanjang dan berubah menjadi harimau. Sri Baduga Maharaja sendiri adalah Raja Sunda yang memerintah di Kerajaan Pajajaran selama 39 tahun, yakni tahun 1482 sampai tahun 1521. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di tanah Pasundan. Diceritakan, Prabu Siliwangi adalah raja bijaksana yang memiliki seorang istri bernama Dewi Kumalawangi. Mereka berdua lalu dikarunia 3 orang anak diantaranya Dewi Rara Santang, Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang. Singkat cerita, Raden Kian Santang mengejar ayahnya Prabu Siliwangi untuk mengajaknya masuk agama Islam. Namun, hal itu ditolak sang raja yang akhirnya melarikan diri bersama para pengikutnya. Prabu yang tidak menolak masuk Islam lalu berubah wujud menjadi harimau dan masuk ke Leweng Sanjang. Sebab, sang raja hanya mau menganut ajaran agama dari leluhurnya. Raden Kian Santang yang berusaha mencegahnya gagal. Harimau-harimau itu masuk ke dalam goa yang kini dikenal dengan nama Goa Sanjang yang lokasinya ada di Leweng Sanjang, Garut. Hingga saat ini, banyak masyarakat yang percaya jika Leweng Sanjang merupakan tempat Prabu Siliwangi moksa, ngahyang atau menghilang. 3. Legenda penjaga Leweng Sanjang agar lestari. Leweng Sanjang yang memiliki luas 2157 hektar ini dipenuhi oleh bermacam-macam spesies tumbuhan, mamalia, burung, amfibi, reptil dan kupu-kupu dilindungi oleh manusia oleh penjaganya. Selain itu,
Di Leweng Sanjang juga konon dijaga oleh penunggu makhluk gaib yang berbentuk hantu atau jurik yang melindungi keasrian hutan tersebut. Apalagi di Leweng Sanjang terdapat legenda Prabu Siliwangi dan pasukan harimaunya yang bermukim di hutan tersebut. Hal itu tentunya menambah keangkeran dan aura mistis yang membuat orang-orang enggan memasuki bahkan sampai merusak hutan itu. 4. Misteri Pohon Kaboa. Selain angker, di Leweng Sanjang terdapat misteri pohon kaboa yang dipercaya sebagai jelmaan dari Prabu Siliwangi. Pohon dengan nama Latin Dipterocarpus gracilis ini merupakan tanaman langka yang kabarnya hanya ada di hutan Sanjang. Masyarakat setempat sekitaran Leweng Sanjang meyakini jika pohon kaboa tidak sembarangan dan sangat erat kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Pohon kaboa dapat dijumpai di sejumlah bibir pantai dan rawa-rawa di hutan Sanjang. Pohon ini disebut sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan juga para pengikutnya yang bermukim di Leweng Sanjang. Hingga kini daerah pohon kaboa sendiri dianggap tempat suci dan tidak ada seorang pun yang berani merusaknya. 5. Nyasar di Leweng Sanjang. Kejadian ini dialami oleh seorang perempuan bersama rombongan yang sedang berlibur di pantai kawasan Leweng Sanjang. Karena terlalu asyik memancing, mereka tak sadar waktu telah gelap gulita. Mengetahui hal itu, mereka pun akhirnya bergegas berbenah untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, mereka malah kesasar ke sebuah perkampungan yang keadaannya sangat sepi dan sunyi. Anehnya, ketika itu mereka sulit menangkap sinyal dan berbeda saat di tempat pantai tadi. Tak hilang cara, mereka lalu bertanya kepada masyarakat di sekitar perkampungan. Namun, bukannya menemukan jalan keluar, malah mereka tersesat di sebuah kuburan. Hingga beberapa saat kemudian tibalah penduduk setempat yang menunjukkan jalan. Terlepas dari cerita mistisnya, Leweng Sanjang mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Legenda Prabu Siliwangi yang menyatu dengan hutan sering diinterpretasikan sebagai simbol penghormatan terhadap alam. Hutan ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi flora dan fauna, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai budaya dan spiritual. Nah, itulah 5 cerita legenda hutan Leweng Sanjang. Admin di sini mengingatkan ini hanyalah cerita legenda, yang artinya kalian tidak dituntut untuk mempercayainya. Namun, kita dituntun untuk tetap melestarikan hutan-hutan yang ada di sekitar kita, karena hutan adalah suatu kekayaan alami bumi kita Indonesia, juga sebagai sumber kehidupan bagi kita sebagai manusia. Sekian dulu video dari admin, mohon maaf bila ada kata-kata admin yang keliru. Sampai jumpa di video admin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.